Selamat datang di channel Media Belajar Channel. Untuk yang baru bergabung, salam kenal. Untuk yang baru bergabung, saya ucapkan selamat karena Anda baru saja berkenalan dengan channel yang khusus membahas tentang video pembelajaran, edukasi, dan informasi di bidang pendidikan. Hari ini, admin akan membahas tentang 5 perbedaan ASN P3K dan PNS, mulai dari hak cuti hingga gaji. Mari kita simak perbedaan lengkapnya sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan P3K dan PNS dalam hal status kepegawaian. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, P3K diangkat dipekerjakan dengan perjanjian kontrak dengan jangka waktu yang ditetapkan. ASN P3K dikontrak minimal selama setahun dan dapat diperpanjang paling lama hingga 30 tahun tergantung situasi dan kondisi. PNS diangkat dari CPNS setelah melalui serangkaian proses seleksi. Perbedaan kedua berkaitan dengan gaji dan tunjangan. Selain gaji, ASN P3K juga bisa menerima penghasilan lain berupa tunjangan, honor, dan perjalanan dinas yang diatur berdasarkan standar biaya masukan yang dirilis Kementerian Keuangan, di mana besaran gaji P3K per bulan yang dianggarkan pemerintah dari APBN dan APBD adalah sebagai berikut. Golongan 1 berkisar dari 1.794.900 sampai 2.686.200 hingga golongan yang ke-17 mempunyai besaran gaji 4.132.200 sampai 6.786.500. Sementara itu, gaji PNS sendiri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019. Besaran gaji pokok PNS berjenjang sesuai golongan dan lama masa kerja yang dikenal dengan masa kerja golongan. Di mana besaran gajinya adalah sebagai berikut. Golongan 1 yaitu lulusan SD dan SMP, gajinya berkisar dari 1.500.000 sampai 2.600.000. Golongan 2 lulusan SMA dan D3, gajinya berkisar dari 2.022.200 hingga 3.820.000 rupiah. Golongan 3 S1, S2 atau S3, besaran gajinya berkisar dari 2.579.400 sampai 4.797.000 rupiah. Golongan 4 mempunyai besaran gaji yang berkisar dari 3.044.300 sampai 5.901.200. Jika kita cermati dua besaran gaji ini, baik yang diterima oleh ASN P3K maupun PNS pada umumnya, maka tidak terdapat perbedaan besaran gaji yang signifikan di antara kedua jenis item ini. Kalau PNS bisa mendapatkan tunjangan dalam bentuk tunjangan kinerja atau biasa disingkat tukin. Sedangkan tukin ini tidak diterima oleh ASN P3K. Perbedaan yang ketiga berkaitan dengan hak cuti. Sebagaimana PNS, P3K juga mendapatkan hak-hak cuti, kecuali cuti di luar tanggungan. Hak cuti bagi P3K antara lain cuti sakit, cuti tahunan, dan cuti melahirkan. Sedangkan cuti di luar tanggungan negara yang hanya diterima oleh PNS itu akan diberikan kepada PNS yang telah bekerja paling singkat 5 tahun secara terus-menerus, di mana cuti di luar tanggungan negara tersebut bisa diberikan kepada PNS paling lama 3 tahun. Perbedaan yang keempat berkaitan dengan pengembangan kompetensi, di mana hak yang didapat oleh ASN P3K dengan PNS tidak jauh berbeda, mulai dari hak cuti hingga pengembangan kompetensi pegawai. Perbedaan yang kelima berkaitan dengan hak pensiun. Ini yang masih menjadi polemik ya teman-teman ya. Jika PNS
sudah jelas akan mempunyai hak pensiun, maka berbeda dengan ASN P3K yang hingga hari ini masih menjadi topik pembicaraan di level kementerian tentang hak yang harus diterima oleh P3K, khususnya hak pensiun ini. Sehingga mari kita berharap agar pemerintah juga memperhatikan ASN P3K agar mereka pun boleh menerima hak pensiun. Baik teman-teman, demikianlah kurang lebih 5 perbedaan pokok antara ASN P3K dan PNS yang admin ambil dari kompas.com. Terus pantau channel ini. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih telah menonton. Salam sehat.